وقت سحر بيطيب الحلال صفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء وقت السحر بيطيب الحلال صفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء كم من سكيم بهذا الوقت ذا لا شباب فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa dirinya lah cahaya yang menerangi alam semesta dan seisinya. Gelaplah mereka yang jauh dari Allah karena mereka jauh dari cahayanya. Dan subhanallah yang mengutus kepada kita dan mengirimkan kepada kita cahaya terbesar dari makhluknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman dalam Qur'annya tentang dirinya, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Allah berfirman dalam ayat ini, Allah cahaya langit dan bumi. Ia nyatakan dirinya adalah cahaya untuk alam semesta, untuk langitnya, untuk buminya, untuk luar angkasanya, planet-planet yang ada yang ia ciptakan, makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan buminya. Ia katakan Allah nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Dan ia pun nyatakan di dalam Qur'annya tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya dan rasulnya, perantara antara kita dan dirinya, sang pencipta makhluk dan semua yang ada. Ia nyatakan tentang Rasul terindahnya ini, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Siapa yang dimaksud dengan cahaya? Tak lain adalah Nabi Muhammad. Tak lain adalah penyelamatku dan penyelamat kalian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa ketika ia katakan dalam kalamnya yang suci bahwa kekasihnya ini adalah cahaya dan bahwa dirinya adalah cahaya, zatnya adalah cahaya? Artinya keduanya tak dapat dipisahkan di alam semesta ini, berkaitan satu dengan yang lain. Maka banyak dalam ayat yang ia nyatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang mentaati Allah mentaati Rasul, barang siapa yang mentaati Rasul mentaati Allah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada seorang makhluk yang diciptakan Allah di alam dunia ini jauh dari Nabi Muhammad, maka ia dalam kegelapan. Pastikan bahwa ia dalam kegelapan. Seorang berjalan di atas bumi dan umur kita adalah ibarat perjalanan kita menuju Allah.
Jika seseorang dalam kegelapan, maka bagaimana ia dapat berjalan? Bahkan Allah Ta'ala gambarkan tentang sifat para munafikin di dalam surat Al-Baqarah. Mereka itu ketika diberikan cahaya mereka berjalan, ketika Allah Ta'ala hilangkan cahayanya, maka mereka pun diam berhenti. Au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi adharul maut. Di dalam ayat yang sebelum itu Allah nyatakan tentang sifat orang munafikin, bahwa mereka itu seperti manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang hidup di dalam kegelapan sehingga tak mampu berjalan, takkan dapat mengenal Allah. Jangankan sampai kepada ma'rifat dan pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan pun tidak. Begitu nasib mereka yang jauh dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah ungkapkan penyesalan mereka yang jauh dari Allah, yang menjauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Allah berfirman dalam ayat ini, kata mereka yang menyesal di alamul akhirah, mereka para kufar dan munafikin dan para umat Rasul yang tersesat di alam dunia karena mengikuti jejak-jejak para musuh Allah yang mengingkari kekuasaan Allah, yang mengingkari keagungan Allah, yang enggan sujud dengan hatinya di hadapan Allah setelah enggan sujud dengan kepala dan tubuhnya di hadapannya. Mereka berkata, Allah mengungkapkan kenyataan kehidupan mereka di alamul akhirah. Yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi, di hari orang zalim itu menggigit jari-jari kedua tangan mereka. Mereka itu berkata, wahai seandainya aku ini mengikuti jalan Rasul. Di saat itulah penyesalan mereka yang jauh dari Sayyidina Muhammad. Mereka menyesal, kenapa aku tidak berjalan di jalan sang Rasul. Telah diutus kepadaku seorang nabi yang teragung di antara Rasul dan nabi yang diutus Allah bernama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyesalan kecuali itu. Kenapa aku tidak dekat dengan sosok mulia ini? Kenapa aku tidak mempelajari perjalanan beliau? Kenapa aku tidak dekat dengan para ulama sehingga mendengar tentang sifat-sifat keagungannya? Sehingga lalu setelahnya aku berusaha mengikutinya. Menyesal mereka di alamul akhirah. Ya laitani lam attakhidh, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, kenapa aku seandainya aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman. Kenapa aku berteman dengan si fulan? Kenapa aku berteman dengan si fulanah? Kenapa aku bersahabat dengan si dia? Allah buktikan di alam dunia penyesalannya sebelum akan datang penyesalan yang tak akan ada habisnya, penyesalan terbesarnya di alamul akhirah. Di dunia ditimpakan dengan azab, ditimpakan dengan hukuman dan siksa dari Allah Ta'ala yang Allah sebutkan sendiri dalam Qur'annya, bahwa azab-azab dan siksaan yang datang dari Allah itu kecil
wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan jadikan mereka itu merasakan azabku yang kecil-kecil ini agar mereka kembali sebelum datang azab yang besar dari Allah. Tapi selalu hati yang ditutupi Allah Ta'ala dan terus dalam kegelapan, tak juga sadar dengan hukuman yang datang dari Allah. Tak juga sadar dengan sabab-sabab utama yang menjadikan mereka dalam kesulitan, yang menjadikan mereka dalam kegelapan, yaitu jauhnya mereka dari Sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin seseorang diterangi hidupnya, mendapatkan cahaya sedangkan ia jauh dari sumbernya? Sumbernya Rasulullah yang mengatakan pencipta alam semestanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Sang Maha Pencipta Allahu Rabbul Alamin? Siapa? Tidak ada. Ya turunkan Quran ini untuk memberikan jalan kepada hamba-hambanya. Ini loh jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar, jauhi olehmu dan ambil jalan ini. Kita membacanya bahkan setiap hari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini Allah Ta'ala berikan garis besarnya. Kalian mengikuti jalan ini, maka kalian akan selamat. Kalian mengikuti jalan itu, al-maghdub alaihim dan ad-dhalin, orang yang dimurkai Allah dan mereka-mereka yang sesat, maka kalian pun akan sesat bersama mereka dan kalian pun akan dimurkai Allah bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah selamatkan mereka yang dekat dengan Allah dan Rasul, dan Allah akan biarkan mereka terhempas dalam kehinaan ketika mereka terus berpihak kepada golongan-golongan yang dimurkai dan disesatkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya diselamatkan Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Berkaitan dengan waladdallin amin tadi surat Al-Fatihah. Kalimat amin yang artinya istajib ya Allah. Kabulkanlah wahai Allah. Itu artinya amin. Ulama seperti Imam Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitab beliau At-Tibyan fi hamalatil Quran fi adabi hamalatil Quran menyebutkan cara-cara pembacaan amin menurut ilmu bahasa dan mana yang lebih fasih dan yang lebih mu'tamad, yang lebih dijadikan sandaran. Boleh dibaca amin tanpa tasdid di atas huruf mim. Amin. Boleh dibaca amin dengan pendek tanpa mad setelah mim di huruf mimnya. Boleh juga dibaca amin, boleh juga dibaca amin, tapi tidak boleh dibaca amin. Begitu kata Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau dan ulama-ulama yang lainnya khususnya di dalam ilmu fiqih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Bayangkan dari yang akan saya sampaikan ini kita dapat mengukur bagaimana kita dengan para ulama-ulama kita. Itu ngobrol sendiri itu. Kata Imam Malik ketika beliau setiap kali beliau disebutkan nama Rasul
Langsung setelah mendengar nama Rasul, beliau kemudian terisak-isak menangis sesegukan. Para murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bertanya. Mereka terasa melihat takjub melihat Imam Malik. Selalu ketika disebutkan nama Rasul, beliau menangis dan sesegukan. Ketika beliau ditanya demikian kenapa? Lalu kalian bingung dengan keadaan aku seperti ini. Aku telah melihat kelompok kaum yang lebih lagi dahsyat keadaannya melebihi diriku. Duduk kami di halaqahnya Imam Ja'far Shadiq, guru beliau. Karena Imam Ja'far Shadiq duduk di dalam halaqah beliau itu, para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, para kubar, ulama-ulama besar. Imam Malik diantaranya Imam Abu Hanifah, diantaranya Imam Daud Az-Zahiri, diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah diantaranya, dan banyak lagi. Kata Imam Malik menjawab pertanyaan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, jika kalian melihat Imam Ja'far Shadiq guruku, tidaklah kita melihat beliau tertawa bersama kami. Lalu ketika beliau mendengar, setelah tertawanya, ketika beliau mendengar nama Rasul disebutkan, berubahkah paras beliau dan langsung menangis sesegukan. Dan begitu juga yang terjadi di dalam diri para ulama-ulama di zamannya. Maka yang kalian lihat pada diriku belumlah seberapa yang kalian lihat untuk pada kelompok kaum yang sebelum aku. Bayangkan mereka itu hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak dipisahkan dengan mereka dunia wal akhirah. Para ulama-ulama yang bukan hanya memiliki ilmu zahir berupa riwayat hadis atau ilmu kaedah bahasa Arab, tafsir dan lain sebagainya, tapi mereka menyimpan ilmu yang dalam di dalam hati mereka yang tidak dapat diambil dari kitab-kitab yang tertulis di dalamnya ilmu-ilmu oleh para ulama, tapi diambil dari dengan duduknya dengan para ulama salihin, di mana majlis seseorang bersambung dengan majlis gurunya, lalu bersambung majlis gurunya dengan majlis guru yang sebelumnya, lalu bersambung majlis guru yang sebelumnya dengan majlis guru yang sebelumnya, sampai kepada khairul majalis, majlisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rantaian rahasia ilahi itu tidak akan terputus sampai akhir zaman. Dan kata ulama kita, inilah keistimewaan yang dimiliki hanya oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya tentang ucapan amin yang ada setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Rasul dalam hadis ini, jikalau kalian, salah seorang dari kalian mengatakan amin dan bersamaan aminnya dengan amin malaikat di langit, maka niscaya diampuni dosanya yang terdahulu. Begitu kata Rasul dalam hadis ini. Keutamaan ketika seseorang mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya malaikat. Ini perlu kita tanamkan fadilah amin ini. Ketika dalam hadis ini disebutkan dihapus semua dosa yang telah lalu. Berapa tahun kita hidup dan berapa dosa yang kita miliki enggak kehitung.
berapa tahun kita hidup bisa kehitung. Apakah kita hidup sekarang ini sudah 40 atau 35 atau 25 atau 20 atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Kita bisa hitung. Siapa yang bisa menghitung dosa-dosanya selama ia hidup? Tidak terbilang. Maka besar fadilah pengucapan amin ini ketika berbarengan dengan pengucapan amin para malaikat di langit, karena dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah. Ini ditanamkan dari sejak sedini mungkin di dalam jiwa setiap anak-anak kita, sehingga mereka tidak main-main dalam ucapan amin, khususnya dalam sholat. Ini di masyarakat kita ini masih banyak kekurangan dalam sisi ini. Seringkali kalau kita sholat berjamaah, jadi imamnya belum selesai waladhdallin, makmumnya udah duluan lari. Ya waladdall, udah bilang udah amin. Dolinnya belum selesai, aminnya udah duluan. Ini bukan sunnah. Ini menyalahi sunnah. Tapi yang saya heran, masyarakat di Malaysia itu, ya saya beberapa tahun sering bolak-balik ke sana beberapa tahun yang lalu. Yang saya saksikan di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola, enggak dewasanya, enggak kecilnya, semuanya rapi dan semuanya seragam, beraturan, amin dari awal sampai akhir, berbarengan dengan imam. Setelah imam selesai mengucapkan waladhdallin, beramin bareng-bareng, enggak yang kecil, enggak yang besar, semuanya ngerti. Nah, di daerah kita ini, di wilayah kita Jakarta masih banyak anak-anak kecil kita khususnya ya, berlomba-lomba dalam amin sehingga mendahului imam. Ya, itu perlu kita tanamkan dari sejak dini agar sholat berjamaah kita lebih rapi. Masa mereka bisa, kok kita nggak bisa? Ya, kita kan punya Wali Songo ini, ya, yang mengislamkan Nusantara. Dalam artian dan Islam kita pun, muslimin kita pun di Indonesia lebih banyak daripada mereka. Tetapi dalam sisi ini kita terkejar, ketinggalan oleh mereka. Dari mana kita tahu malaikat mengucapkan amin? Kita tahu bagaimana disebutkan oleh ulama, malaikat itu mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya imam. Maka supaya aminnya makmum berbarengan dengan aminnya malaikat sehingga dapat ampunan dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah, maka tunggu aminnya imam. Kalau imam sudah amin, sudah mulai amin, maka kita barengi aminnya imam dan malaikat akan berbarengan dengan aminnya imam sehingga kita berbarengan dengan amin malaikat. Dan dosa yang kita lakukan yang terdahulu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuntunan para ulama-ulama kita di dalam masalah amin, salat dalam salat berjamaah. Amin ini bukan cuma disunnahkan bacanya di dalam salat, tapi disunnahkan juga di luar salat. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, semisalnya di majelis ini atau di majelis-majelis kumpulan kaum muslimin yang lain, apakah di acara tahlilan atau yang lainnya, baca Fatihah, maka diakhiri dengan kalimat amin, walaupun kita tidak dalam keadaan sholat. Begitu para ulama kita mengatakan. Ini fadilah amin ini penting, sebagaimana di dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Imam Bukhari juga di dalam sahih beliau, kata Rasul, wa idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jikalau imam telah mengatakan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin.
fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sungguhnya barang siapa yang bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat aminnya, maka niscaya Allah telah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, walaupun kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Sahih Bukhari di Fathul Bari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, adapun dosa-dosa besar itu perlu taubat yang memenuhi syaratnya. Kita sudah telah disinggung oleh ulama syarat-syarat taubat. Ya, 3 hal, dan jika berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak manusia yang lain, maka ada 4 hal. Disebutkan yang pertama al-azmu alla li'ud, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama syaratnya, yaitu penyesalan an-nadam, mempunyai penyesalan dari hatinya, menyesal senyesal-nyesalnya bahwa ia telah melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, segala yang berkaitan dengan maksiat itu dihilangkan, dihancurkan. Kalau misalnya ada orang maksiatnya itu tukang minum khamar, nah ini di antara yang enggak dapat maghfirah di malam nisfu Sya'ban, orang yang masih minum khamar di malam nisfu Sya'ban. Kalau dia ingin taubat, harus menyesal telah berbuat itu, dan kemudian tekad kuat tidak akan lagi minum. Kemudian yang ketiga, semua yang berkaitan dengan itu yang akan mengajaknya kembali kepada maksiat tersebut dijauhi. Mau botol-botol minumannya yang ada di rumah, hancurkan semuanya. Jangan tobat tapi masih nyimpan 1 botol. Ya kalau botol kosong mendingan. Nah kalau botol ada isinya, ya kalau isinya air putih mendingan. Kalau isinya mabuk kan, kalau masih nyimpan nanti akan diundang ke perbuatan yang sama. Akan suatu saat setan akan membisikkannya, ayolah 1 botol tuh tinggal 1. Nah, maka nanti dia akan bermaksiat lagi. Harus dihancurkan semuanya. Dan kemudian dijauhi teman-teman yang mengajaknya minum. Karena kalau masih berteman dengan teman-teman tersebut dan duduk dengan mereka, maka akan terjatuh lagi dalam jurang yang sama. Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan itu bukan cuma berbentuk jin, tapi setan juga berbentuk manusia yang ngajak kepada keburukan dan kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jauhi kita dari tipu daya syaitan. Allah Ta'ala selamatkan kita dari tipu daya syaitan, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan yang akan menyesal di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sedikit tentang masalah amin. Saya selipkan hal yang berkaitan dengan fikih ini, terutama akan datang bulan Ramadan, dan di minggu-minggu pertama kaum muslimin muslimat terutama anak-anaknya akan semangat hadir tarawih. Ya, anak-anak kita didik dari sekarang, ya kita kasih tahu ya, amin, ya, jangan duluin imam, waladhdallin, jeda sebentar baru kemudian amin. Dan imamnya pun demikian, waladhdallin, jangan diam, waladhdallin, amin, membaca amin sang imam. Seperti juga mereka para makmumin membaca amin. Ini kalau imamnya diam, makmumnya nungguin imam. Imamnya diam, makmumnya nungguin imam kagak amin, gak selesai sholat. Gak ada yang mulai. Nah, begitu semuanya disunahkan, baik imam ataupun makmum, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka semuanya mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala bukakan kita punya hati, Allah terangi kita punya jiwa, Allah sucikan dari segala kotorannya,
dan dijauhkan kita dari segala waswas syaitan, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala buka Al-Quran dengan suratul Fatihah, Allah Ta'ala buka hati kita di malam hari ini untuk diturunkan ke dalamnya rahmat Allah, untuk diturunkan ke dalamnya maghfirah dan ampunan Allah, dan keberkahan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah, menyebut namanya dan mengagungkannya dengan lisan dan segenap jiwa kita ini. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat. Dalam surat Iftitah kita telah berikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar itu dari kita kepada Allah Ta'ala dalam salat, bahwasanya ibadahku, hidupku, matiku, salatku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati untuk Allah. Dan hidup ini ibarat umur, detik-detik kita itu sudah kita ikrarkan di hadapan Allah ketika berdiri dalam salat, bahwa nafas ini, detik ini milikmu ya Rabb, untukmu ya Rabb. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Wahai Allah, wahai Zat yang memegang segenap jiwa dan raga para hambanya, dan kami yang hadir di malam hari ini dan yang mendengar bagian dari hamba-Mu ya Rabb. Engkau yang memegang ubun-ubun kami, Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengaturnya, Engkau yang menentukan perjalanan hidup kami, burukkah ataukah baikkah, selamatkah ataukah celakakah, semua di dalam tangan-Mu ya Rabb, semua di dalam aturan-Mu ya Rabb, semua di dalam genggaman-Mu ya Rabb. Telah Engkau perlihatkan kepada kami beberapa orang yang kami kenal daripada hamba-Mu. Engkau panggil kembali kepadamu, Engkau panggil untuk berjumpa denganmu. Tak lagi dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun ini. Ramadan hanya menjadi saksi bisu untuknya di tahun yang lalu. Ia telah tergeletak di dalam liang-liang lahat mereka, berbaring di liang lahat mereka, telah mempertanggungjawabkan hari-hari yang Kau berizkikan untuk mereka di alam dunia fana, di alam kehidupan yang sangat singkat. Terasa mereka begitu singkatnya tiba-tiba telah menghadap-Mu ya Rabb. Memohon kami di malam hari ini ya Rabbi, dalam malam Ardul A'mal, malam di mana esok Engkau laporkan amalan-amalan ini kepada Sang Rasul, kepada hadrat mulia beliau. Kau mendapatkan laporan dari malaikat-malaikat yang Kau wakilkan. Ya Rabbi ya Rahman, memohon kami dengan kehariban-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan perantara keagungan-Mu,
Ya Rabbi, panjangkan umur kami dan jumpakan kami dengan Ramadan. Jumpakan kami dengan Ramadan. Muliakan diri ini dan jiwa ini dengan berjumpa dengannya ya Rabb. Di tahun ini ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan qiyam, mudahkan kami untuk melakukan siam, dan jadikan Ramadan di tahun ini Ramadan terberkah di dalam sepanjang hidup yang Kau rizkikan kepada kami. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ini ya Rabb. Dalam hajat lain mungkin kami datang kepada manusia untuk melepaskan segala kesulitan yang menghimpit kami. Apakah itu ekonomi, apakah itu problem dalam rumah tangga kami, ataukah tentang anak-anak kami. Tapi dalam hajat ini ya Rabb, tak ada yang kami datangi satupun dari makhlukmu. Kami hanya datang kepadamu meminta, kami hanya datang kepadamu mengemis, karena kami yakin dan kami tahu bahwa tak ada satupun di antara mereka yang mampu memberinya ya Rabb kecuali dirimu dan Zatmu yang maha perkasa. Engkau yang menentukan umur-umur kami, Engkau yang menentukan usia-usia kami, Engkau yang membuka dan Engkau yang menutupnya. Ya Allah, dalam majlis yang mulia ini sekali lagi kami mohon padamu ya Rabb, wahai Zat yang maha mendengar dan maha melihat, jumpakan kami di tahun ini dengan Ramadan, jumpakan kami dengan Ramadan, dan limpahkan kami keberkahannya dari dunia sampai alamul akhirah ya Allah. Ya Allah, agar Kau bakar dosa-dosa yang menumpuk di dalam lembaran amal kami ya Rabb. Agar Kau bakar dengan bulan Ramadan dosa-dosa itu. Agar Kau hapuskan dengan berkat Ramadan dosa-dosa itu. Menumpuk di dalam setahun di lembaran amal kami ya Rabb. Kau tidak berikan bulan mulia datang melainkan untuk Kau anugerahkan kepada mereka ampunan-Mu. Engkau tinggikan untuk mereka derajat mereka di sisi-Mu. Ya Rahman ya Rahim, jadikan tamu mulia ini datang dalam kehidupan dunia kami di tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Zat yang maha mengetahui, jika telah tertulis di dalam lembaran yang dipegang oleh malaikat-Mu tadi nisfu Sya'ban yang lalu, bahwa di antara kami yang hadir atau yang mendengar dengan takdir-Mu tak lagi berjumpa dengan Ramadan, atau orang-orang yang ada di sekeliling kami dari saudara-saudara kami, ya Rabbi, jadikan hari-hari menjelang Ramadan dari akhir umurnya menjadi umur yang terberkah, menjadi umur yang terindah, menjadi umur yang paling dekat dengan-Mu ya Rabb, menjadi ajal di mana Engkau telah berikan ampunan-Mu sebelum ia wafat, sebelum ia menghadap-Mu, sebelum ia dibaringkan di dalam liang lahatnya, sebelum ia menyendiri di dalam alam barzakh, tak ditemani kecuali dengan amal soleh. Ya Rabb, jika takdir-Mu datang demikian, jadikan orang ini dan hamba-Mu ini hamba yang Kau muliakan dunia wal akhirah. Ampunan-Mu telah datang sebelum ajal menjemputnya ya Allah. Ampunan yang
membakar semua kesalahan-kesalahannya, menghanguskan semua dosa-dosanya. Ya Rahman ya Rahim, dengarkan ampun permintaan dan hajat kami ini ya Rahman. Hajat kami yang tak dapat kami minta kecuali darimu ya Rahim ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap sosok, setiap jiwa di hari itu memiliki urusan masing-masing, urusan yang tak akan dapat ia memikirkan orang lain di saat itu kecuali dirinya. Ya Rahman ya Rahim, akan datang saat itu pada setiap makhlukmu, termasuk kami yang hadir, termasuk kami yang mendengar. Ya Rabb, tak ada pertolongan melainkan pertolonganmu ya Rabb. Tak ada syafaat melainkan syafaat yang bersumber darimu ya Rahman ya Hayy ya Qayyum. Selamatkan kami dunia wal akhirah demi Zatmu yang maha suci, demi Zatmu yang maha memiliki segalanya. Tak ada selamatkan kecuali orang yang Kau takdirkan selamat. Tak ada kesuksesan di hari itu melainkan seseorang yang Kau takdirkan sukses di alamul akhirah di saat itu. Engkau yang memiliki keputusan dan ketentuan itu ya Rabb. Di tangan-Mu segalanya ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum, kesempatan masih Kau berikan di malam ini untuk kami minta hal besar ini darimu, wahai Zat yang maha besar. Agungkan, wahai yang maha agung, hari-hari kami yang tersisa. Berkahi wahai yang memiliki keberkahan hari-hari kami yang tersisa di alam dunia ini, sehingga kami tak lagi menyesal seperti mereka-mereka yang menyesal di alamul akhirah. Ya Rahman ya Allah. 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 Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil azim. وقت سحر بيطيب الحلال صفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء. وقت السحر بيطيب الحلال صفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء. كم من سكيم بهذا الوقت ذا لا
شفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى كم من سكيم بهذا وقتنا لا شفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى وقبلته المواهب ظاهرا والخفاء ونزلته لطائف خير من لطفا وقت السحر بيضيب الهلال صفا وبيجود العلي بالفضل لا بالوفاء عن المساوي وكل الذنب فضلا عفا وبلغ الفضل والإحسان له رفرفا عن المساوي وكل الذنب فضلا عفا وبارك الفضل والإحسان له رفرفا حسب وجود مولانا العلي وكفى وهنا القول يا للفهم قد وقفا وقت السحر به يطيب وقت السحر بيطيب يا الله الصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء من ذا يعبر عن الغوث إذا وكفى يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفا يعبر عن الغوث إذا وكفى يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفا وطف علينا فإنا خير من عطفا واعلي لنا في رحاب بالعز بك غرفا وقت السحر بيطيب وقت السحر بيطيب يا الله للصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء من ذا يعبر عن الغوث إذا وكفى يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفا من ذا يعبر عن الغوث إذا وكفى يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفا عطف علينا فإنا فخير من عطفا واعلي لنا برحاب بالعز بك غرفا وقت السحر بيطيب
سحر بيقين يا الله الهلال صفاء وبيجود العلي بالفضل لأهل الوفاء وصل دابا على حمد ولي الشرفاء وصبي أهل الهدى ومن بهم اكتفى وصل دابا على حمد ولي شرفاء والصحب أهل الهدى ومن بهم اكتفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى وقت السحر بيطيب وقت سحر بيطيب يا الله الهلال صفاء وبيجود العلي بالفضل لأهل الوفاء